Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan membahas sama-sama mengenai pernyataan dari seseorang yang mengatakan bahwa umat Kristen protes ataupun kemudian iri karena pria muslim mendapatkan 72 bidadari di sorga. Dan karena itu berikut adalah cuplikan singkatnya. Menanggapi fitnahan orang-orang Kristen yang mengatakan pria muslim itu mendapat jatah ya, mendapat bidadari 72 orang. Itu saya menulis orang-orang Kristen ini protes ketika pria muslim mendapatkan 72 bidadari. Nah teman-teman sekalian, memang di dalam bagian ini, dalam cuplikan video yang singkat ini, beliau tidak menyebutkan orang Kristen mana yang kemudian protes karena pria muslim di surga itu mendapatkan 72 bidadari. Tetapi yang pasti kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab, hal demikian tidak mungkin dilakukan oleh orang Kristen. Karena di dalam Alkitab sangat jelas bahwa kalau di surga itu tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas kawin ataupun tidak ada aktivitas pernikahan. Misalnya hal ini bisa kita buktikan di dalam kitab Injil, yaitu di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-29 sampai 30 dikatakan bahwa Yesus menjawab mereka, pada konteks ini dia menjawab orang Saduki, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Jadi teman-teman sekalian, dalam nas ini sangat jelas bahwa di sorga itu tidak ada kegiatan kawin atau tidak ada kegiatan dikawinkan. Sebab dikatakan orang-orang yang hidup di sorga yang dibangkitkan itu hidupnya seperti malaikat. Kemudian teman-teman, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi." Di dalam nas ini kita mengetahui bahwa sejak semula setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah ini tentu saja merujuk kepada makna pernikahan dan perkawinan. Karena itu tujuannya adalah dikatakan untuk memenuhi bumi, dan sekaligus ungkapan memenuhi bumi atau penuhilah bumi ini berarti bahwa kegiatan menikah dan kegiatan kawin itu berlangsungnya di bumi, bukan di sorga. Karena itulah tidak heran kemudian dan menjadi sesuatu yang sangat relevan dan sangat tepat sekali ketika Tuhan Yesus menjawab orang-orang Saduki yang bertanya kepadanya. Selain daripada itu, kalau di dalam keyakinan agama saudara meyakini bahwa setelah di surga nanti laki-laki dianugerahkan 72 bidadari, ya silahkan saja. Karena itu adalah keyakinan Anda, dan orang Kristen tidak akan iri ataupun protes dengan hal itu, sebab orang Kristen tidak mengimani hal yang demikian. Kalau orang Kristen berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa kegiatan kawin ataupun kegiatan menikah itu hanya berlangsung selama hidup di dunia ini. Karena itulah sejak semula pun Alkitab sudah menegaskan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dari ungkapan ini sangat jelas bahwa ini merujuk kepada kegiatan pernikahan dan perkawinan, dan tujuan utamanya adalah untuk memenuhi bumi, dan ini berlangsung juga di bumi, bukan di sorga. Karena itulah orang Kristen sangat-sangat tidak mungkin protes, "Oh kenapa kalian kalau di sorga dapat 72 bidadari?" Sebab dasar keimanan kita mengenai hal ini pun sangatlah berbeda. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 29 sampai ke 30 sangat jelas bahwa Tuhan Yesus berkata, "Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Jadi sangat jelas ya teman-teman ya. Oleh karena itu yang pasti di dalam agama Kristen meyakini tidak ada kegiatan menikah, tidak ada kegiatan kawin di dalam sorga. Sebab kehidupan di dalam sorga tidaklah seperti kehidupan di dalam dunia ini. Karena itu teman-teman, sekian untuk bagian ini. Tuhan Yesus memberkati dan damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Haleluya. Shalom.